Video ini dibuat untuk orang bodoh, termasuk gue sendiri, karena gue adalah orang yang sangat bodoh yang tidak mau berhenti untuk terus belajar. Tapi faktanya memang benar bahwa warga Indonesia adalah orang bodoh. Bahkan Indonesia dinobatkan sebagai negara paling bodoh kedua terburuk di seluruh dunia dari 61 negara. Pertanyaannya adalah kenapa orang Indonesia bodoh? Ya karena orang bodoh selalu dipelihara. Loh, kenapa orang bodoh dipelihara? Ya, kalau dipikir secara kasarnya, orang bodoh itu ibarat aset berharga. Tapi, kenapa orang bodoh itu aset berharga? Ya, karena orang bodoh itu dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan, misalnya politikus, pemerintah, dan pebisnis. Loh, kenapa pemangku kepentingan memanfaatkan orang bodoh? Ya, karena mereka bodoh. Begini, banyak ahli mendefinisikan negara kuat itu adalah negara yang mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, dengan kata lain, dominasi dan intervensi pemangku kepentingan terhadap penataan masyarakat Indonesia tidak memberikan manfaat yang lebih baik dalam membangun sebuah bangsa. Bahkan, hal tersebut telah menciptakan sebuah dikotomi negara kuat, rakyat lemah. Kehadiran negara adalah sebagai fasilitator. Oleh karenanya, pendekatan negara terhadap persoalan masyarakat harus lebih berfokus pada sebuah penataan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran negara tetap penting untuk menata permasalahan sosial ini, tetapi tidak bersifat dominasi dan intervensi. Artinya, kebodohan bukanlah hal yang timbul dari eksternal, akan tetapi peran utamanya adalah individu itu sendiri. Bodoh bukanlah hal yang hina, asalkan mau untuk terus belajar. Tapi masalahnya, banyak orang bodoh yang tidak sadar bahwa dia bodoh. Dan faktanya benar, banyak orang Indonesia yang anti dengan edukasi. Parahnya lagi, ada yang menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Nah, menurut penelitian, faktor yang menyebabkan individu itu bodoh adalah krisis literasi. Literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi. Dengan literasi, itu memberikan kemampuan kepada kita untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi secara kritis dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, literasi itu bukan hanya sekedar baca tulis, tapi juga berpikir kritis. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia banyak yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mencari tahu lebih dalam mana yang benar dan mana yang salah. Simpelnya, orang Indonesia itu gampang menelan sesuatu informasi secara mentah-mentah tanpa mau eksplor untuk berpikir kenapa. Kenapa harus berpikir kenapa? Oke, sebagai contoh, kenapa lu masih nonton video ini? Padahal udah gue jelasin di awal bahwa video ini gue buat untuk orang bodoh. Nah, itulah kuncinya literasi, adalah belajar untuk berpikir kenapa. Rasa penasaran untuk mencari tahu, sehingga pelan-pelan mengasah otak kita untuk berpikir kritis. Orang yang tidak memiliki kemampuan berpikir kritis sangat mudah sekali untuk dimanipulasi, dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, bahkan dipelihara oleh pemangku kepentingan. Nah, ketika musim pemilihan presiden dan kepala daerah, udah jadi rahasia umum kalau terjadinya money politics, yang bahkan pasalnya pun tidak jauh dari dinastinya. Yang menjadi target politikus untuk mendapatkan suara yang banyak adalah orang-orang miskin. Rata-rata orang miskin itu bodoh. Mereka dengan mudah mau nyoblos paslon tertentu hanya karena diberi uang dan sembako yang tidak seberapa. Bayangkan betapa bodohnya mereka mudah dimanipulasi untuk dimanfaatkan suaranya. Dan kalau kita sadari, di setiap musim pemilihan presiden atau kepala daerah, money politik ini selalu terjadi. Apakah ini artinya orang-orang miskin di Indonesia selalu dipertahankan untuk dimanfaatkan suaranya? Dan apakah selama presiden atau kepala daerah yang terpilih tidak mementingkan masalah kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat Indonesia? Mari kita lihat tabel persentase penduduk miskin di Indonesia. Tabel ini gue ambil dari Badan Pusat Statistik. Jika kita lihat dari redaksinya, angka penduduk miskin di Indonesia per Maret 2024 turun menjadi 9,03%. Akan tetapi, saat gue coba bandingkan, data pada bulan Maret 2019, angka kemiskinan di Indonesia berjumlah 25,14 juta orang. Dan data terakhir di bulan Maret 2024, angka kemiskinan di Indonesia adalah 25,22 juta orang. Artinya, angka kemiskinan di Indonesia sebenarnya tidak turun, melainkan naik. Dan kalau coba gue bandingkan lagi dengan ringkasan AI, data penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2016 itu justru mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Dari data-data tersebut, apakah bisa dikatakan bahwa kemiskinan di Indonesia merupakan aset negara sehingga selalu dipertahankan? Karena selama ini yang kita lihat pun strategi jitu para politikus untuk mempertahankan kekuasaannya dan memperluas dinastinya adalah dengan memanfaatkan suara orang-orang miskin. Misalnya serangan Fajar gitu. Serangan Fajar ini maksudnya bukan Fajar Sad Boy menyerang gitu. Maksudnya politikus gitu, nyuap duit ke lu buat lu nyoblos paslon tertentu. Belum lagi bagi-bagi bansos menjelang pemilu. Bansos memang berguna buat masyarakat kita untuk sejenak memperpanjang napas dalam menghadapi sulitnya memenuhi kebutuhan dasar. Tapi yang harus kita ketahui, bansos ini berasal dari APBN atau kas negara, yang dimana masukannya itu didapatkan dari pajak yang dikumpulkan dari pendapatan kita. Artinya, kita sebagai masyarakat itu penting untuk melacak motif pemberian bansos. Dan dari laporan Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa alokasi anggaran untuk bantuan sosial tahun 2024 menjelang pemilu itu sebesar 496,8 triliun. Artinya, anggaran bansos pada tahun pemilu itu meningkat drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah tujuan pemerintah dalam menaikkan anggaran bansos tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Penting bagi kita sebagai masyarakat mempunyai sikap yang skeptis dan kritis agar kekuasaan tidak bisa untuk seenaknya membodohi kita dan di sisi lain menguntungkan golongan-golongan elit politik dan ekonomi tertentu. Program pemerintah berupa bantuan sosial atau bansos ini sebenarnya bagus karena bagian dari usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Tapi pertanyaannya, apakah dengan bagi-bagi bansos masyarakat Indonesia itu sejahtera? Kalau menurut gua kagak anjir. Karena bansos itu paling habis seminggu. Bahkan ada loh di daerah Jakarta yang keluarganya itu dapat bansos berupa sembako. Sembakonya itu dijual lagi. Jadi maksud gue harus diperhatikan lagi seperti apa dampaknya. Kemudian program bansos ini indikasi keberhasilannya apa? Kalau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan di Indonesia, ini menurut gue kurang radikal. Karena dengan bagi-bagi bansos, justru menciptakan masyarakat yang bermentalkan pengemis. Udah kagak usah kerja, nanti juga dapat bansos dari pemerintah. Masih ada cara lain, karena faktor ketidaksejahteraan dan kemiskinan ini kan diantaranya tidak adanya penghasilan dan pendidikan yang kurang. Jadi menurut gue, lebih baik dikasih kerjaan dulu daripada dikasih duit atau sembako. Biar masyarakat itu berpikir, misalkan kunjungan sosial ke masyarakat, kemudian menemukan keluarga yang tidak mampu, kasihlah bapaknya itu kerjaan di istana kek, bersih-bersih apa kek, kasih gaji yang layak, dan kasih juga anaknya pendidikan. Ya tapi ini opini gue sih, selebihnya itu kan urusan pemerintah dan kalian sendiri. Tapi maksudnya kita ini udah dicap sebagai negara terburuk di dunia dari 61 negara. Maksud gue, ayolah sama-sama tingkatkan literasi kita. Literasi ini kan bukan hanya bisa baca tulis, melainkan berpikir kritis. Jadi marilah kita sama-sama menjadi masyarakat yang pintar, yang tidak bodoh atau dibodohi. Marilah kita sama-sama tingkatkan literasi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tapi kalau kitanya pintar kan nggak harus nunggu bertahun-tahun dulu buat Indonesia Emas. 2026 pun bisa. Tapi kan itu kan balik lagi lah, ada tidak kesadaran dari kalian gitu ya. Itu wallahu alam sih, I don't know lah ya. Tapi segitu dulu lah cerita dari gue, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya, bye bye.